Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Grup band Coldplay akhirnya menyapa para penggemarnya di Indonesia untuk pertama kalinya. Puluhan lagu hits dibawakan, lengkap dengan atraksi panggung yang tak hanya menghibur, namun juga syarat pesan moral akan kepedulian terhadap lingkungan. Namun semua itu tidak bisa dinikmati semua penggemar grup band ini, karena di balik megahnya konser terdapat kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang kerugiannya sangat besar. Untuk sahabat Artatama TV, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Polisi menetapkan perempuan bernama Giska Deborah Aritonang sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Pengungkapan kasus ini bermula dari 5 laporan polisi yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Salah satu pelapor kemudian membawa Giska ke Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 13 November. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan saat itu pihaknya masih berupaya melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Susatyo menerangkan dari 5 laporan polisi atau 6 korban ini masing-masing memiliki jumlah kerugian yang berbeda. Laporan pertama dilayangkan oleh FVS yang membeli 700 tiket dengan kerugian mencapai 1,350 miliar rupiah. Laporan ketiga dibuat oleh AS yang membeli 400 tiket dan merugi 1,3 miliar rupiah. Selanjutnya, laporan dibuat oleh CL dengan kerugian 230 juta rupiah. Sehingga total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket, ucap Susatyo. Dalam kasus ini, Giska dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Polisi menyebut modus Giska Deborah Aritonang melakukan penipuan penjualan tiket konser Coldplay yakni dengan mengaku mengenal pihak promotor. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan awalnya Deborah memang mengikuti war untuk mendapatkan tiket konser band asal Inggris tersebut. Deborah pun berhasil mendapatkan tiket tersebut. Setelahnya Deborah mulai menjual dan menawarkan tiket tersebut kepada teman-temannya. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan Coldplay, kata Susatyo kepada wartawan. Tak sampai di situ, Deborah juga meyakinkan para korban bahwa dirinya mengenal pihak promoter konser Coldplay. Aku tuh sebenarnya kenalnya sama sahabatnya pelaku awalnya, jadi setorannya juga nggak langsung, tapi emang kita temenan gitu loh, kita pernah pergi bareng, pernah keluar kota bareng juga. Kerugian material yang udah aku setor itu 1.138 juta. Dengan total berapa tiket? 238 tiket. Semuanya zong berarti ya? Semuanya nggak ada satupun tiket yang aku dapat. Tiba dia ngehubungin saya atas nama Rizal. Jadi si Rizal ini tuh dapat info dari temannya si Giska atas nama Gaby. Dia bilang katanya semua tiket si Giska nggak bakal bisa turun. Nah saya kira tuh cuma isu aja kan Mbak. Akhirnya dari reseller-reseller lain pada bilang kalau tiketnya dia tuh nggak bakal bisa turun gitu. Nah ternyata 1 minggu yang lalu saya sempat juga ketemu sama Giska sama mamanya. Cuman mereka meyakinkan saya kalau tiket itu tuh bakal ada dan bakal turun gitu. Tapi ternyata sampai H-3 pun tuh gak ada satupun tiket yang turun gitu. Jangan kalangan justip lain. Jadi tiketnya Giska tuh selalu ada. Mereka bilang selalu banjir. Sebelum Coldplay ini dia punya tiket Suga sama tiket FIFA dan itu memang dia ada tiketnya gitu loh Mbak. Dan sebelumnya juga saya sempat transaksi sama dia tiket The Corps yang kemarin si Rafael Entertainment itu. Nah sampai akhirnya dia bilang katanya dia punya Coldplay dengan kuantiti yang sangat amat banyak gitu, 3.800 dan dia baru menjual 1.000. Padahal waktu itu dia ternyata sudah menjual lebih dari 1.000 gitu. Jatahan komplimen Kementerian Pariwisata. Dan dia bilang katanya di situ
dia dapat jatah 3.800 dan dia baru ngejual 1.700 itu. Jualan tiket Coldplay hingga meraup cuan 5,1 miliar rupiah. Gisca yang dikenal mahasiswi berparas cantik itu, mengibuli pembeli 2.268 tiket yang bertumpu padanya. Mahasiswi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti itu, punya jurus jitu sampai tiket yang dijajakannya tanpa bentuk itu laku keras. Penipuan semasif itu sempat membuat kaget, karena pelaku utamanya adalah seorang gadis yang belum genap berusia 20 tahun. Dihadirkan saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Gisca lebih sering tertunduk. Wajahnya yang banyak dikagumi orang itu dia sembunyikan di balik rambut panjangnya, saat ditampilkan mengenakan pakaian tahanan. Sisi lain sosok Gisca pun dibongkar pihak kampus. Ternyata, aksi kriminal menipu banyak orang pada kasus tiket Coldplay ternyata seperti sudah terlihat perangainya saat di kelas. Gisca merupakan mahasiswi kelas internasional. Setiap setahun sekali, orang tua mahasiswi akan diundang ke kampus untuk membicarakan progres studi anaknya. Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini menjelaskan, Gisca merupakan mahasiswa yang masuk pada semester genap 2022 lalu. Orang tuanya sudah sempat datang ke kampus dan marah-marah. Ternyata, tak hanya kepada para pembeli tiketnya, Gisca juga menipu ortunya perkara perkuliahan. Gisca sering bolos hingga tidak mengambil sistem kredit semester sesuai ketentuan. Sang ortu marah karena pihak kampus dianggap tidak bisa mendidik Gisca. Padahal memang kelakuan Gisca yang jarang masuk kelas. Dewi sampai menyindir paras cantik Gisca yang sudah terkenal di kalangan jurusan. Para dosen sudah sangat mengenal perangai Gisca yang suka berbohong sejak semester 1. Polisi menyita sejumlah barang bermerek alias branded Giska Deborah Aritonang yang jadi tersangka dalam kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan barang-barang tersebut diduga dibeli Giska dari uang hasil penipuan. Ia menyebut nilai barang-barang yang disita diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli sejak bulan Mei atau sejak GDA menerima uang-uang pemesan. Sejumlah barang bukti yang ditampilkan polisi diantaranya beberapa tas Hermes, sandal Hermes, dan Apple MacBook. Selain itu, Susatyo menyebut Giska juga menggunakan miliaran rupiah uang hasil penipuan untuk keperluan pribadi. Giska Deborah Aritonang, perempuan berusia 19 tahun ini mengaku siap menghadapi proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Ia mengakui kesalahannya. Demikian berita seputar tanah air kali ini. Nantikan berita menarik lainnya hanya di Artatama TV. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.